Sebelum kita masuk pada pengupasan materi, kita lihat 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai ayat 18, saudara-saudara. Kita membaca ayat Alkitabnya bersama-sama karena merupakan kebiasaan saya membaca ayat Alkitabnya dengan kompak. Sekali lagi 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai ayat 18. Oke, kalau saudara sudah ketemu dalam hitungan ketiga, saudara-saudara, kita membaca ayat Alkitabnya 2, 3, iya. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. 18 terakhir. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kita katakan amin. Bapak ibu saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara membaca latar belakang penulisan kitab 1 dan 2 Korintus, maka saudara akan terkaget-kaget karena menemukan ada banyak hal yang menakjubkan, yang menarik. Bahkan ada hal-hal yang menurut kita tidak kita sangka itu terjadi. Tapi itu terjadi pada hari itu, pada kala itu. Sehingga hal-hal yang menarik tersebut menjadi latar belakang penulisan surat 1 dan 2 Korintus. Nah, disebut 2 Korintus karena surat ini adalah surat yang kedua. Yang pertama itu adalah 1 Korintus. Pasal-pasal atau ayat Alkitab yang kita baca di 2 Korintus ini, Bapak Ibu, juga memberitahukan kepada kita sekalian apa yang merupakan maksud dan tujuan daripada penulisan surat ini. Kalau saudara memperhatikan pasalnya yang kelima ayat 12, maka berdasarkan keterangan pasal 5 ayat 12, salah satu alasan kenapa Rasul Paulus menuliskan surat 2 Korintus ini kepada jemaat atau kepada orang percaya yang tinggal di kota Korintus pada kala itu adalah karena ingin memberi penjelasan kepada jemaat di Korintus bahwa Paulus adalah rasul yang sebenarnya. Rasul Paulus bukanlah rasul palsu seperti yang dituduhkan oleh banyak orang. Pada kala itu Bapak Ibu ada sekelompok orang-orang yang merupakan lawan Paulus memberikan tuduhan yang aneh-aneh atau bermacam-macam kepada Paulus. Lawan-lawannya menuduh bahwa Paulus ini adalah seorang penjual Injil. Artinya Paulus melayani memberitakan Injil karena ingin mendapatkan uang, ingin mendapatkan kebutuhan atau nafkah dan lain sebagainya. Karenanya mereka menyebut Paulus ini adalah penjual Injil. Ada lagi kemudian sekelompok atau lawan-lawan Paulus berkata tentang Paulus bahwa Paulus ini melayani memiliki motivasi-motivasi yang palsu, motivasi-motivasi yang tidak benar. Tuduhan-tuduhan ini disampaikan kepada Paulus. Bahkan ada pula dari antara mereka yang mengatakan bahwa keabsahan Paulus sebagai rasul patut dicurigai. Karena Paulus tidak memiliki surat yang menegaskan atau yang menyatakan bahwa dia memang adalah rasul sebagaimana orang-orang lain barangkali. Padahal sebagaimana kita ketahui ibu bapak saudara-saudara, tidak ada satu lembaga, satu badan atau satu organisasi manapun yang diberikan legalitas atau diberikan kepercayaan dihunjuk untuk bisa menerbitkan surat-surat atau sertifikat sehingga seseorang bisa mendapatkan surat jabatan sebagai rasul. Mereka memiliki legalitas karena diakui oleh badan A, lembaga A dan lain
lain sebagainya. Tidak ada. Karena untuk menjadi rasul pada kala itu adalah menurut keterangan Alkitab, mereka adalah orang yang mengenal Kristus secara dekat dan bersama-sama dengan Kristus. Makanya ke-12 murid itu disebut rasul karena mereka bersama dengan Kristus, menyertai bahkan menerima pengajaran-pengajaran dari Kristus secara langsung. Nah, Paulus bagaimana? Ya, walau tidak tergolong dari 12 murid, tetapi Paulus juga bertemu langsung dengan Kristus secara langsung dekat melalui perjalanan menuju kota Damsyik, melalui penglihatan sebuah cahaya. Maka Paulus mengenal Kristus dan sejak saat itu dia memberikan dirinya untuk melayani Allah dan kemudian menjadi rasul. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, apa kemudian komentar atau jawaban Rasul Paulus terhadap tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepadanya atau yang dialamatkan kepadanya, yang mengatakan bahwa legalitasnya layak dicurigai? Perhatikan saudara pasal 5 ayat 12. Kita baca bersama-sama sebentar. Pasal 5 ayat 12, yuk lihat Alkitabnya. Demikian kalimatnya saudara-saudara. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepadamu, kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Bermegah karena hal-hal lahiriah bukan batiniah, artinya yang lain itu yang merupakan lawan-lawannya Paulus ini, mereka membangga-banggakan surat yang mereka terima, surat yang mereka pegang. Mereka barangkali berkata, kamilah rasul yang benar. Ini buktinya, kami punya sertifikat, kami punya surat. Jadi mereka membangga-banggakan ini. Paulus ngomong, kami tidak berusaha memuji diri kami dengan menunjukkan inilah bukti bahwa saya rasul. Tetapi kemudian di bagian pertengahan kalimat ayat itu, Paulus berkata, kami ingin supaya kamu yang memegahkan kami melalui pengakuan yang kamu ucapkanlah, melalui apa yang kamu lihat pada kamilah. Baiknya kamu mengatakan kami rasul apa bukan, melalui pengenalan kamu, kata Paulus, saudara-saudara. Jadi bukan surat itu yang penting. Begitu kira-kira ibu bapak. Nah, saudara-saudara, di samping bahwa mereka menuduh bahwa Paulus ini layak dicurigai, orang-orang atau lawan-lawan Paulus ini juga mempertanyakan keabsahannya. Bagaimana mungkin dia bisa rasul? Makanya dia ini penjual Injil sebenarnya, kata mereka. Lalu apa tanggapan Paulus kepada semua tuduhan itu? Perhatikan saudara pasalnya yang pertama, ayat 1. Apa kata Paulus ketika orang-orang meragukan kerasulannya serta motivasinya? Bahkan dia disebut atau dituduh penjual Injil atau mencari nafkah dan lain sebagainya. Ayat 1 perhatikan. Pasal 1. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi rasul Kristus Yesus dan seterusnya. Perhatikan kalimatnya, Paulus berkata yang oleh kehendak Allah menjadi rasul. Paulus mau ngomong bahwa dia ini menjadi rasul bukan karena dia mau. Bukan karena dia pengen, bukan karena didorong-dorong oleh orang tua. Bukan karena Paulus memang punya cita-cita dari kecil. Tetapi oleh kehendak Allah. Allah lah yang menghendaki dia menjadi rasul. Makanya dia menjadi rasul. Dalam perjalanan menuju kota Damsyik itulah dia ditangkap. Lalu apalagi kata pasal 4, perhatikan saudara. Ayat 1 sampai ayat 2, tapi saya baca saja ayat 1. Ini keterangan Paulus atau jawaban Paulus terhadap tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepadanya tadi. Paulus berkata, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Sekali lagi Paulus berkata bahwa dia menerima pelayanan sebagai rasul itu karena anugerah Allah. Bukan karena pencapaian, bukan karena dia lulus dari lembaga pendidikan tertentu, bukan karena dia diberi sertifikat tertentu, bukan, karena anugerah Allah. Lalu apalagi ketika orang menanyakan kepada Paulus, mencurigai Paulus bahwa dia tidak memiliki surat penyerta yang menyatakan bahwa dia adalah rasul. Pasal yang ke-6. Perhatikan saudara ayat 4 sampai 5. Ini kata Paulus, jawaban Paulus terhadap semua tuduhan itu. Ayat 4 sampai 5. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan.
kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara, dalam kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Paulus menegaskan kepada mereka, kepada orang-orang percaya melalui ayat ini, bahwa tanda yang bisa dikenali dari Paulus, tanda yang membedakan Paulus ini rasul benar atau rasul palsu, rasul KW-KW-an adalah bagaimana dia sabar menghadapi deraan, sabar menghadapi penderitaan, bahkan sabar ketika dia menghadapi sengsara, bahkan ketika dia dijebloskan ke dalam penjara tanpa makan dan minum, menghadapi hari-hari sulit, dia sabar dengan semua kesengsaraan itu. Itulah tanda bahwa kami rasul yang benar, kata Paulus, walau tidak memiliki sertifikat, tidak memiliki surat, tapi lihatlah, kalau kami bukan rasul yang benar, bukan hamba Tuhan yang benar, ketika diperhadapkan pada persoalan, diperhadapkan pada kesukaran, deraan, penderitaan, kami tentu sudah kabur meninggalkan pelayanan. Kami tentu tidak bertahan di dalam pelayanan dan lain sebagainya. Tetapi yang terjadi apa, kata Paulus? Kami sabar. Itulah tanda yang bisa meyakinkan saudara bahwa kami adalah rasul yang benar, kata Paulus. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya tidak ingin fokus di sini. Lalu saya memperhatikan saudara-saudara, di samping ingin membenarkan atau ingin memberi penjelasan akan tuduhan-tuduhan orang terhadap Paulus, maksud dan tujuan lain daripada penulisan 2 Korintus ini ternyata adalah ingin menghiburkan jemaat yang sedang mengalami masa-masa sukar pada kala itu. Ingin menghiburkan jemaat yang sedang mengalami masa-masa sulit yang menyesakkan pada kala itu. Itu disampaikan dalam pasal 1 ayat 3 sampai 6. Perhatikan saudara-saudara terkasih, saya baca sekali lagi. Pasal 1 ayat 3 sampai 6, perhatikan. Ayat 3 begini. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Lalu 5. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Perhatikan ayat 6. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan. Sekali lagi, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Ayat-ayat ini mencatat berulang-ulang kata penderitaan, sengsara dan lain sebagainya. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini menjelaskan maksud dan tujuan lain Rasul Paulus mengirimkan surat kepada orang percaya yang ada di kota Korintus pada kala itu ialah ingin menguatkan jemaat yang sedang mengalami masa sukar di sana, ingin menghibur dan menyemangati mereka. Itu sebabnya dia menuliskan surat 2 Korintus ini. Nah, saya belajar Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, alasan kenapa Rasul Paulus harus menghiburkan jemaat yang ada di Korintus, yang ketika itu sedang berhadapan dengan masa sukar, dengan masa sulit yang menyesakkan. Alasannya adalah karena Paulus ini mengerti di samping masa sukar memiliki manfaat, di samping masa sukar merupakan bagian daripada rencana atau penggenapan maksud Allah, masa sukar juga mengandung bahaya atau memiliki bahaya yang harus diwaspadai oleh orang-orang percaya. Yang apabila masa sukar tersebut, apabila bahaya tersebut tidak diantisipasi, tidak ditangani, tidak diwaspadai, maka bahaya itu bisa merugikan iman orang Kristen, bahkan merugikan kehidupan kekristenan kita sendiri. Menyadari inilah Paulus menulis surat supaya mereka mengerti di samping memiliki maksud lain,
rencana yang indah, ada juga unsur penting yang harus diperhatikan, yaitu bahaya daripada kesukaran itu. Karenanya harus diwaspadai. Orang percaya harus mengerti menyikapinya. Pertanyaannya, apa bahaya yang terkandung di masa sukar itu? Bahaya yang terkandung pada kesukaran, saya bagi satu poin. Bahaya yang terkandung pada kesukaran yang diajarkan Paulus adalah yang pertama, kesukaran menimbulkan tawar hati. Saya ulang sekali lagi, berdasarkan keterangan Alkitab, kesukaran dapat menimbulkan tawar hati. Ayo kita baca sekali lagi ayat 16, pasal 4 saudara-saudara. Ayat 16. Yuk ini kita baca dengan kompak ya saudara-saudara. Kalimatnya kita baca dengan mantap. 2, 3 ya. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Perhatikan sekali lagi penggunaan kata sebab itu kami tidak tawar hati. Di atas telah diuraikan bagaimana Paulus mengalami tuduhan-tuduhan, diperhadapkan dengan lawan-lawan yang ingin menghancurkan pelayanan Paulus. Bahkan juga Paulus, bahkan termasuk orang-orang percaya lainnya, diperhadapkan pada yang namanya penderitaan, deraan, kesengsaraan. Ketika diperhadapkan dengan semua ini, maka kemudian jawaban Paulus adalah kami tidak tawar hati. Belajar dari situ Bapak Ibu, maka dapat kita mengerti bahwa kesukaran, masa-masa kesesakan dapat mengakibatkan lahirnya atau masuknya tawar hati dalam diri orang-orang percaya. Kesukaran dapat menimbulkan terjadinya kecewa. Kesukaran dapat mengakibatkan munculnya keputusasaan atau kecemasan ataupun kekhawatiran. Oleh karena itu, tawar hati harus diwaspadai. Bahaya yang dikandung atau bahaya yang bisa diakibatkan oleh kesukaran ini harus diwaspadai. Sebab ia dapat membawa kita keluar dari jalur ilahi atau keluar dari jalur rohani. Saudara bisa melihat kan bagaimana kalau orang sudah tawar hati, orang putus asa, ya kalau dia yang ada di kota-kota kita ini kan segera pergi ke warung tuak, dia mabuk-mabuk, dia putus asa, kadangkala dia lakukan tindakan atau perkataan-perkataan yang salah. Itu kan semua akibat-akibat tawar hati mulai masuk dalam dirinya. Jadi ini menjelaskan tawar hati dapat membuat kita keluar dari jalur ilahi atau dari hal-hal rohani. Dengar baik saudara-saudara, tawar hati itu adalah musuh orang percaya. Tawar hati adalah musuh iman. Karenanya dia harus diwaspadai atau harus ditangani secara baik. Jangan sampai dia masuk ke dalam diri kita. Tidak peduli sehebat apa tingkat iman seseorang. Tidak peduli sehebat apa tingkat pengurapan seseorang. Tidak peduli tingkat keuletan ketekunan seseorang, posisi seseorang, posisi rohani seseorang. Siapapun bisa dimasuki oleh tawar hati. Ingat yang namanya Nabi Elia. 1 Raja-Raja pasal 18 melaporkan kepada kita bagaimana Nabi Elia berhasil menyembelih 450 nabi-nabi Baal. Karena nabi-nabi Baal ini telah menyesatkan iman orang Israel. Lalu Elia datang berhadapan dengan mereka dengan sebuah tantangan. Kalau memang Baal itu yang adalah Allah, panggillah dia, dan kita akan menyembah dia kalau dia hadir, menunjukkan dirinya Allah. Tetapi kalau Allah Yahweh yang kami sembah, yang adalah Allah yang sebenarnya, maka semua kita harus menyembah dia. Lalu terjadilah pertarungan itu, pertandingan itu. Nabi-nabi Baal panggil Baalnya, panggil Allahnya, nggak datang-datang. Konsekuensinya kalau Allahnya nggak hadir, maka orang itu dibunuh.
Ketika Elia memanggil Allahnya orang Israel, Yahweh, maka api turun dari langit lalu menerima korban persembahan itu. Dan sejak saat itu Nabi Elia menyembelih 450 nabi-nabi Baal ini. Setelah Nabi Baal disembelih, kemenangan terjadi. Orang Israel sekarang melihat secara nyata bagaimana hebatnya pengurapan Nabi Elia dan bagaimana dekatnya dia dengan Allah. Sehingga dengan dia memanggil, Allah turun. Hadirat Allah dinyatakan. Setelah Nabi Baal ini disembelih 450, maka sampailah kabar itu kepada Isabel, ratu negeri Israel yang dipimpin oleh Raja Ahab pada kala itu. Lalu Ratu Isabel berkata, tangkap Elia, perlakukan dia sama seperti salah satu nabi yang telah diperlakukannya, sembelih Elia. Bahkan sebelum lewat hari ini, kata Ratu Isabel. Mendengar ancaman itu, Pak, Alkitab melaporkan larilah Elia ini sampai dia ke padang gurun. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 8. Di padang gurun dia putus asa. Dia berkata, lebih baik aku mati ya Tuhan. Bayangkanlah, hanya ancaman seorang wanita. Hebat sekali saudara-saudara. Hanya ancaman seorang wanita. Nabi terbesar sepanjang sejarah ini tawar hati. Makanya kita para pria ini jangan main-main dengan wanita. Pak, begitu ibu nggak buka pintu rumah, Pak. Bapak ketok-ketok, mama buka pintu. Sudah jam 2 pagi, mama buka pintu. Kalau dia sudah tawar hati sama kita suaminya, saudara doa pun mujizat tidak terjadi, pintu tidak akan terbuka sendirinya. Di luar itu tidur, jangan masuk, di luar saja. Nah, itu beratnya. Makanya Pak, jangan main-main dengan wanita. Walau dia hanya terdiri dari sebatang atau sepotong tulang rusuk, pengaruhnya luar dalam, Pak. Menusuk-nusuk itu. Lalu saudara tahu apa yang terjadi? Di sela-sela Elia putus asa, Nabi besar putus asa, tawar hati. Ini menjelaskan bahwa tidak peduli seperti apa hebatnya kita, tangguhnya pengurapan kita, kalau kita tidak waspadai, tawar hati bisa memasuki siapapun. Ingat Musa adalah salah satu pemimpin terbesar sepanjang sejarah. Elia adalah perwakilan nabi terbesar sepanjang sejarah. Makanya Musa dan Nabi Elia pernah hadir ketika Yesus dimuliakan di atas gunung. Dicatat dalam Matius pasal 16 kalau saya tidak salah. Ketika Yesus dimuliakan di atas gunung, maka Musa dan Elia hadir di sana. Seolah-olah kehadiran Musa dan Elia memberikan support, memberikan dukungan kepada Yesus yang tidak lama lagi akan ditangkap lalu disalibkan atas dosa-dosa manusia. Dua pemimpin besar ini, nabi besar, pemimpin besar. Musa pemimpin besar ini pun sekali waktu tawar hati. Jadi jangan kira kita ini cukup kebal terhadap tawar hati. Harus saudara waspada. Satu waktu dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, bangsa Israel kehausan, tidak ada minum. Mereka mengeluh, mereka bersungut-sungut, mereka marah pada Musa, termasuk pada Allah. Lalu Musa lapor sama Tuhan, Tuhan apa yang harus kulakukan? Mereka kehausan karena tidak ada air. Bicara Tuhan. Tuhan ngomong, Musa jangan putus asa begitu. Ngomong sama batu itu, maka dia akan mengeluarkan air. Dengar, Allah suruh Musa ngomong sama batu. Tapi yang dilakukan oleh Musa pada kali itu apa? Bukannya ngomong kepada batu, dia ambil tongkat, dia pukul batu. Bam! Memang keluar air. Tapi Musa mengalami masalah. Allah suruh ngomong, tapi dia pukul. Mungkin karena jengkelnya dia sama bangsa Israel ini. Sudah capek-capek saya pimpin kalian, ngomel saja. Nih biar kalian minum nih, minum. Bam! Dia pukul tuh batu.
Begitu dia pukul batu itu, batunya lapor sama Tuhan. Kenapa aku dipukul Tuhan katanya. Nah ditegurlah Musa. Oh iya ya, aku suruh Musa ngomong padamu, bukan dipukul dirimu. Ya aku dipukul nih Tuhan. Nah, gitu kira-kira batunya ngomong tuh. Sejak itu Musa tidak masuk ke negeri perjanjian. Negeri perjanjian sudah di depan mata. Hanya gara-gara tawar hati, bayangkan. Lihat betapa fatalnya hal yang diakibatkan oleh tawar hati ini. Negeri perjanjian sudah di depan mata. Hanya gara-gara sekali itu, sekali kalau ngenca ya tawar hati ya. Sekali andai ngenca. Ih bagaikan kala edame, sekali itu saja dia ngomong begitu. Bom dipukul. Tidak mengalami janji Allah. Bayangin loh ibu bapak. Tawar hati dapat membuat kita tidak bisa melihat atau mengalami janji Allah yang telah tersedia di depan. Makanya tawar hati harus diwaspadai. Yang paham katakan amin. Yang setuju tepuk tangan dulu bagi Tuhan Allah yuk. Tawar hati harus diwaspadai. Janji sudah di depan mata. Akhirnya harus lanjut lagi proses ini. Tadi sudah mau sampai nih, tapi akhirnya harus lanjut lagi proses. Hanya gara-gara kita tawar hati. Saya ingat Ayub. Iblis ngomong sama Tuhan Allah. Allah ngomong sama iblis. Iblis, lihat hambaku Ayub. Gak ada yang sama dengan dia. Keren kan? Dia tangguh, tetap segar, tetap tegar, bahkan mekar walau di masa-masa sukar. Iblis ngomong begini, bercanda sih bapak, bercanda. Kan karena bapak pagarin. Boleh kasih izin aku, coba biar ku kerjain. Pasti dia segera berbalik. Tuhan Allah bilang, ini mentalnya sudah teruji iblis. Ayub ini dia gak sama yang lain. Nggak percaya coba deh. Nah hari itu hartanya, anaknya semua habis satu hari. Pasal 1. Satu hari lenyap. Begitu lenyap satu hari itu, Alkitab memberitahukan pada hari itu Ayub berkata kepada Tuhan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Lalu komentar Alkitab ayat 20 sampai 21. Dalam hal itu, yaitu dalam hal masa sukar yang terjadi pada Ayub, Ayub tidak berdosa sama sekali. Allah ngomong lagi, gimana iblis? Sudah lihat kan? Aku udah ngomong teruji anakku yang satu ini. Nggak percaya. Kata Allah, kasih aku satu kesempatan lagi. Kata iblis, silakan. Diambil kesehatannya. Wah bayangkanlah ibu bapak. Pasal 2, Ayub sakit borok semuanya. Saking parahnya penyakit Ayub, Ayub harus isolasi mandiri. Jauh, siapapun tidak bisa besuk, tidak bisa datangi. Jadi sebelum peristiwa isoman yang sekarang, Ayub sudah mengalaminya duluan. Orang yang mau datang lihat dia besuk pun harus dari jauh. Kalau sekarang mah masih mending. Dengan semua perlengkapan masih bisa ngomong, aduh bagaimana, baik-baik kan, apa kurang, puding bagaimana, imunnya udah naik, blablabla, masih bisa. Ayub waktu temannya datang, Ayub isolasi mandiri jauh di sana. Itu Ayub tadi apa bukan ya? Kayaknya bukan ya, tapi kayaknya mirip loh. Kayaknya dia itu. Tapi kenapa kita gak kenal ya? Bayangin. Istrinya ngomong, mas ngapain lagi masih nyembah? Udahlah mas mati aja. Matilah sama Tuhan Allahmu itu. Kutuki dia. Istri Ayub ngomong begitu. Ayub ngomong begini jawabnya. Apa kita cuma mau menerima yang baik, yang buruk tidak? Keren kan? Sampai di situ Alkitab berkata, Ayub tidak berbuat dosa. Masuk di pasal 3.
Saudara lihat, datanglah teman-temannya. Mulai ngomong bla 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 bla. Ayub mulai, ketika di pasal 3 Ayub mulai ngomong. Ayub mulai berkeluh kesah. Ayub mulai menggerutu. Pasal 4. Saya yakin begini Bapak Ibu. Peperangan kan sudah selesai sebenarnya. Persoalan sudah selesai. Bahkan sudah ada kesimpulan. Masa sukar yang pertama, kesimpulannya Ayub tidak berdosa. Masa sukar yang kedua yang lebih berat, kesimpulannya Ayub tidak berbuat dosa. Selesai dong harusnya. Karena itu pasal 3 harusnya adalah akhir daripada pasal itu, akhir daripada penderitaan itu. Tetapi karena di pasal 3 Ayub mulai menggerutu, Ayub mulai tawar hati, Ayub mulai kecut, cemas. Akhirnya lanjutlah pasal demi pasal sampai pasal-pasal terakhir. Seharusnya tidak perlu 42 pasal kisah yang menceritakan perjalanan penderitaan Ayub. Cukup 4 pasal pun sebenarnya sudah selesai. Karena di 2 pasal itu sudah selesai, sudah final. Hasil sudah ada, kesimpulan sudah ada. Ayub tidak berdosa. Tapi ketika pasal 3, seharusnya Ayub mulai mengalami pemulihan. Dia mulai memperlihatkan tawar hati. Dia mulai tawar hati, dia ngomong tentang keluh kesah dan lain sebagainya. Akhirnya diperpanjanglah kesusahan itu. Bayangin saudara-saudara. Makanya tawar hati itu mengakibatkan kerugian untuk diri kita sendiri. Ibarat belokan Pak. Janji Tuhan itu tadi, mujizat itu, kesembuhan itu, promosi, berkat dan terobosan finansial sudah ada di ujung belokan itu. Dan kita ini sudah dekat. Belokan sudah di depan, udah dekat sekali kita. Tapi karena begitu dekat, lalu saat kita mulai menjelang belokan ini, kita mulai menggerutu, mulai tawar hati, mulai kecut hati. Akhirnya apa yang tadinya sudah tersedia di depan agak kelihatan jadi jauh lagi. Belokan itu seolah-olah belum ketemu ujungnya. Karena prosesnya akhirnya harus berlanjut. Sebelum kita selesai dengan proses yang Tuhan izinkan, proses akan tetap berlanjut loh Bapak Ibu. Makanya yang Allah pengen itu tetap kita waspada, tetap kita jaga hati. Jangan membiarkan tawar hati masuk apalagi bertumbuh dalam diri kita. Yang mengerti tepuk tangan bagi Tuhan Allah. Yang mau mengalami mujizat boleh katakan amin. Mau mengalami hal luar biasa katakan amin. Waspadai tawar hati. Sekali lagi, waspadai tawar hati. Aku ngomong tawar hati, bukan tawar kem-kem. Apalagi tawar barus jahenari. Ini tawar hati. Jadi bukan tawar karo ini, bukan. Tawar hati. Jangan tawar hati. Tolong klik slide saya. Tahu ibu bapak, kebanyakan orang Kristen mengira hanya karena dia sudah menaruh iman pada Kristus, lantas dia berpikir dia tidak akan berhadapan dengan masalah. Kebanyakan orang Kristen berpikir bahwa karena dia sudah menaruh iman pada Kristus, maka dia tidak akan diperhadapkan dengan masa-masa kesukaran. Aku ngomong, tujuan Allah memberikan iman kepada kita bukan untuk dipamer-pamerkan dan dibangga-banggakan loh. Dia kena tuh, itulah nggak beriman, dia nggak beriman. Kita ini kan orang beriman, makanya kita nggak apa-apa. Kita ini penuh dengan iman, kita aman. Ini namanya membangga-banggakan. Tujuan Allah memberikan iman bukan untuk dibangga-banggakan ibu bapak. Bukan untuk dipamer-pamerkan, disombong-sombongkan. Tujuan Allah memberikan kepada kita iman karena kita sedang berada di sekitar peperangan yang sangat sungguh-sungguh, di mana musuh sedang menembaki kita dan dia tidak menembaki kita dengan peluru karet. Dia menembaki kita dengan peluru yang bisa membinasakan iman kita melalui tawar hati, melalui kecut hati, melalui kecemasan, melalui kebimbangan dan keraguan.
Makanya perisai iman itu kita perlukan untuk menahan supaya kita bisa tetap tegar dan segar walau diperhadapkan dengan masa-masa sukar. Berapa banyak orang-orang yang beriman dengan tulus pada Kristus akhirnya jatuh hanya karena dia tidak mewaspadai tawar hati. Dia membiarkan tawar hati semua masuk hanya gara-gara kesulitan, gara-gara masalah, gara-gara finansial yang tidak ada dan lain sebagainya, gara-gara perlakuan buruk orang lain. Lalu dia kemudian kecut dan tawar hati, lalu dia kembali kepada kehidupannya yang lama, kepada karakter yang lama. Bayangin, ruginya buat kita sendiri. Makin jauh apa yang Allah rancang itu, apa yang Allah sudah sediakan itu. Maksud dan tujuan iblis ketika dia memperhadapkan kita kepada berbagai hal, berbagai masa sukar dan kesulitan, supaya kita menarik iman kita dan supaya kita tawar hati atau kita kecut hati, lalu kita mulai melihat diri kita sebagai orang yang tidak layak, melihat diri kita sebagai orang yang bersalah, melihat bahwa Allah tidak berkenan pada kita, Allah tidak baik pada kita, Allah tidak mengasihi kita dan lain sebagainya. Lalu kita mulai berkata bahwa saya ini adalah orang yang buruk, saya ini orang yang jahat, saya orang yang nakal, saya orang yang tidak diperkenan Allah. Dengar baik-baik sahabat, sebelum saudara dalam Kristus benar kita adalah orang yang tidak baik, tetapi setelah kita dalam Kristus, kita adalah orang-orang yang telah dibasuh oleh darah Yesus, sehingga kita telah dibenarkan oleh karena apa yang dia lakukan di kayu salib. Kalau kita mengira tidak ada masalah, tidak ada kesukaran, lalu kita berpikir kita diberkati Tuhan, keliru. Kalau saudara berkata puji Tuhan, sudah satu tahun ini atau sudah 6 bulan ini nggak ada masalah apapun terjadi, nggak ada persoalan apapun terjadi, puji Tuhan, haleluya, Allah memberkati saya. Stop. Kalau saudara berada di posisi tidak mengalami masalah, tidak mengalami pencobaan, tidak mengalami tekanan, tidak mengalami gangguan, jangan-jangan karena tidak ada kemajuan yang berarti yang mengganggu iblis yang kita lakukan sepanjang hari-hari itu, sepanjang bulan-bulan itu. Hanya orang-orang yang memperlihatkan kemajuan-kemajuan di kerajaan Allah lah yang membuat iblis terus-menerus bergerak melakukan, mengejar dan memperhadapkan kita kepada tantangan, kepada serangan, kepada kesulitan-kesulitan. Makanya tidak selamanya saudara mengalami kesukaran itu karena dosa. Yang paham boleh katakan amin. Tidak selamanya kita diperhadapkan pada kesulitan, pada pencobaan karena kita tidak layak, karena kita bersalah. Sering sekali kita harus diperhadapkan pada berbagai hal karena kita memperlihatkan kemajuan-kemajuan yang berarti di kerajaan Allah, dan itu merugikan iblis. Makanya dia berupaya menghentikan saudara, supaya dengan demikian hasil-hasil positif yang saudara kerjakan di kerajaan Allah bisa berhenti. Karenanya waspadai tawar hati, katakan amin. Sekali lagi, waspadai tawar hati, katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Saya tiba di slide terakhir. Bagaimana proses tawar hati terjadi? Coba munculkan ayat Alkitabnya, ayat 18. Kita baca sama-sama yuk, ayat 18. Proses tawar hati terjadi. 2, 3, ya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Perhatikan saudara, kalimatnya berkata sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Sebelum ayat 18, ini kan menggunakan kata sebab. Berarti ini tidak berdiri sendiri kalimatnya. Supaya kita ngerti apa yang dicatat dalam ayat 18 ini, coba kita baca dulu ayat 16. Klik ayat 16. Oke. Kita baca bersama 2, 3 ya. Sebab itu kami tidak tawar hati. Berhenti. Sekali lagi Paulus ngomong, sebab itu kami tidak tawar hati. Kenapa Paulus tidak tawar hati? Ayat 18, karena tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Dengan kata lain begini, proses masuknya tawar hati dalam diri seseorang adalah
ketika saudara mulai mengalihkan pandangan saudara dari apa yang tidak kelihatan, yaitu Allah, janji Allah, firman Allah, penyediaan Allah. Ketika saudara mulai mengalihkan pandangan saudara dari yang tidak kelihatan ini kepada yang kelihatan, yaitu fisik, apa yang ada di depan mata, apa yang bersifat kenyataan. Ketika saudara mulai memberikan perhatian kepada apa yang ada di depan ini, pada saat itulah tawar hati mulai masuk. Kenapa begini? Kita udah melayani, kita udah cari Tuhan, tapi kenapa ini yang terjadi? Karena saudara melihat fakta atau fisik yang ada. Kesehatan saya, ekonomi saya, rumah tangga saya, hubungan-hubungan saya. Kok setelah saya ngikut Tuhan kok makin hilang, kok makin gagal, kok makin merosot. Ketika saudara mulai memberi perhatian kepada hal-hal yang physically, tawar hati mulai masuk. Jadi kalau begitu, supaya tawar hati tidak masuk, tidak bertumbuh, yang harus saudara lakukan apa? Tetap fokus pada janji Allah. Tetap fokus pada firman Allah. Tetap fokus pada penyediaan Allah. Yang percaya katakan amin. Mungkin kita sedang berada di masa-masa sukar. Mungkin tantangan belum berhenti. Deraan datang, tuduhan datang, tekanan menimpa saudara. Tapi tetaplah bertahan. Jangan buka tawar hati, jangan biarkan tawar hati masuk di dalam. Karena penyediaan Allah sudah ada di depan mata. Hanya tinggal sedikit lagi, saya ulang. Hanya tinggal sedikit lagi, saya ulang. Hanya tinggal sedikit lagi, saudara akan tiba di penyediaan ilahi. Yang percaya, tepuk tangan bagi Tuhan Allah. Katakan amin. Itu yang harus dipegang oleh orang-orang Kristen. Jangan buka kesempatan pada tawar hati. Waspadai tawar hati. Memang benar, semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin berat tekanan menantang. Tapi jangan salah, semakin dekat saudara dengan Tuhan, semakin berlimpah kekuatan Tuhan atas saudara. Sehingga saudara bisa menerobos masa-masa sukar, dan saudara keluar lebih dari pemenang. Tepuk tangan bagi Tuhan Allah. Haleluya, haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat